Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ensiklopedia Islam, sebuah channel YouTube yang memberikan informasi mengenai dunia Islam secara fun, santai, namun insya Allah kredibel. Sebelum kita mulai, boleh dong subscribe dulu. Sudah siap untuk melaksanakan ibadah kurban? Wah, di konten sebelumnya kita pernah membahas ya tentang panduan cara memilih hewan kurban, juga tentang sejarah kurban. Kali ini kita akan membahas mengenai kurban online. Semakin mendekati Hari Raya Idul Adha, di mana-mana banyak sekali orang-orang yang menawarkan untuk menjual hewan kurban secara online. Ada pula yang berbentuknya itu semacam donasi. Bagaimana Islam memandang hal itu? Banyak cara yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam rangka melaksanakan ibadah kurban. Setelah reda dengan masalah iuran kurban, arisan kurban, kini muncul kembali inovasi baru melaksanakan kurban dengan jalan penggalangan dana melalui sarana media online. Penggalangan dana ini memiliki beberapa bentuk, di antaranya dengan menyebut hewan kurban. Misalnya, untuk kambing dipatok seharga Rp1.650.000 per mudhohi atau orang yang berkurban. Jika ada 7 orang yang menyetorkan donasi yang sama, maka awalnya kurban kambing akan diubah menjadi kurban sapi. Bentuk yang kedua adalah adanya situs daring sosial media yang tidak menyebut hewannya. Semua calon mudhohi bisa menyetor jumlah dana ke pihak provider dengan tidak dibatasi jumlahnya. Walhasil, pola yang kedua ini menyerupai urunan kurban. Apakah sah? Sudah pasti perlu mencermati praktik detailnya. Munculnya penggalangan dana secara online untuk kurban ini sejatinya menyisakan beberapa masalah fikih. Di antaranya, proses takwil hewan kurban. Taukil adalah proses pengangkatan wakil dari orang yang berkurban. Proses taukil ini biasanya menggunakan sighot pengangkatan wakil. Misalnya, saya wakilkan kepadamu penyembelihan hewan kurban ini. Kemudian pihak wakil menjawab, saya terima perwakilannya. Selaku wakil dari mudhohi, ketetapan syara yang berlaku atasnya adalah wakil harus menyebut pihak yang diwakilinya saat menyembelih hewan kurban. Misalnya, aku berniat menyembelih hewan kurban ini untuk kurbannya si fulan karena Allah Ta'ala. Ketiadaan wakil menyebut peruntukan hewan kurban menjadikan kurban tersebut belum menjadi kurban dari pihak yang diwakilinya, melainkan menjadi hewan kurban secara umum. Konsekuensinya, pihak wakil harus mengganti hewan tersebut karena belum dianggap sah sesuai peruntukannya. Langkah yang tepat dan seharusnya dilakukan oleh wakil adalah menyusun form aplikasi kurban yang berisi akad perwakilan dari mudhohi ke orang tertentu yang ditunjuk sebagai wakil. Ketika melakukan penyembelihan, maka wajib bagi pihak yang diwakili mengatasnamakan sembelihan hewan kurban tersebut ke pihak yang diwakilinya. Kecenderungan yang selama ini berkembang adalah karena terlalu banyak pihak yang menyetor dana kurban ke provider, lalu provider mengirim hewan kurban tersebut ke masjid-masjid atau daerah yang tidak diketahui siapa yang menyembelih dan tidak disebutkan siapa yang berkurban. Bila terjadi hal semacam ini, maka kurban dari si mudhohi menjadi tidak sah disebabkan di luar ketentuan ta'yin taukil. Sebagaimana disinggung oleh Sayyid Abdullah Al-Ba'lawi sebagai berikut. Wajib atas wakil mengerjakan sesuatu sesuai dengan yang ditentukan padanya oleh mewakil, baik dari sisi waktu, tempat, jenis, harga, kadar, misalnya kredit atau kontan dan lain-lain.
atau setidaknya menyesuaikan terhadap petunjuk yang mendekati atas perkataannya pihak yang mewakilkan atau tradisi ahli wilayahnya mewakil. Kecuali jika sama sekali tidak diketahui adanya qarinah atau petunjuk yang mendekati ke arah mewakil, maka wajib bagi wakil melakukan pekerjaan yang lebih hati-hati menurut pertimbangannya. Jadi, berdasarkan keterangan tersebut, seharusnya bagi pihak provider yang menyalurkan hewan kurbannya dalam kondisi belum disembelih ke wilayah lain, hendaknya melakukan hal-hal sebagai berikut. Pihak yang ditunjuk wakil oleh muwakil mengangkat wakil lagi atas nama wakil di tempat yang baru. Pada setiap hewan kurban yang diserahkan, turut disertakan nama hewan kurban tersebut diperuntukkan untuk pihak yang diwakilinya. Baik ketentuan 1 dan 2 atau ketentuan sebelumnya sebagaimana telah diuraikan, apabila tidak diindahkan oleh wakil mudhohi, maka pihak wakil hakikatnya wajib menanggung atas ketidaksahan hewan kurban tersebut sebagai kurbannya orang yang diwakilinya. Peserta kurban yang menyetor dana tidak cukup untuk membeli seekor kambing kurban. Pada hakikatnya, kasus ini menyerupai kasus urunan hewan kurban. Untuk itu, berlaku baginya ketentuan yang berlaku pada hukum urunan kurban. Ketentuan yang berlaku atas urunan hewan kurban, pihak donatur belum bisa dianggap sebagai mudhohi. Batas minimal hewan kurban adalah 1 ekor kambing untuk 1 mudhohi atau 1 ekor sapi untuk 7 orang mudhohi. Bagi pihak yang menyetor dana yang kurang dari harga kambing, mereka mendapatkan pahala sedekah. Pihak provider harus menentukan bahwa hewan kurban tersebut diperuntukkan untuk si fulan atau menunjuk 7 orang untuk 1 ekor sapi. Pendapat Imam Nawawi, seekor kambing bisa disembelih hanya untuk ibadah kurban 1 orang. Kalau salah seorang dari seisi rumah telah berkurban, maka sudah nyatalah syariat Islam dan sunnah bagi seisi rumah itu. Sebagai fardu itu terbagi pada fardu ain dan fardu kifayah. Para ulama juga menyebut hukum sunnah kurban juga demikian. Ibadah kurban disunahkan bagi setiap rumah. Setiap ada inovasi baru dalam pemanfaatan teknologi secara tidak langsung membawa pengaruh terhadap praktik umum yang berlaku dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan ibadah kurban. Karena kurban merupakan ibadah, maka sah dan tidaknya kurban adalah bergantung pada dipenuhi atau tidaknya syarat dan ketentuan dalam ibadah. Kurban online merupakan inovasi baru yang syarat dengan proses taukil atau perwakilan. Oleh karena itu, wajib bagi pihak yang menyelenggarakan penggalangan dana memperhatikan ketentuan taukil tersebut demi keabsahan pengguna jasanya. Jika tidak mengindahkan, maka sudah pasti mereka berdosa karena secara syar'i sembelihan kurban orang yang diwakilinya tidak sah dan provider terkena hukum taklif dan wajib menggantinya. Gimana? Sudah jelas ya? Kita manfaatkan teknologi untuk melakukan ibadah, tapi jangan juga melupakan syarat, rukun dan ketentuannya sesuai panduan ulama, Al-Quran dan hadis tentunya. Semoga penjelasan mengenai kurban online ini melengkapi pengetahuan kita dalam melaksanakan ibadah kurban dan ibadah lain di bulan Zulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.